Sebagian orang kan ada yang saat menjalani sidang itu seperti orang kehilangan semangat, seperti kehilangan harapan gitu ya, nggak semangat lah intinya kayak gitu kan. Tapi kalau kita melihat beliau ini, kita melihat dia kayaknya lebih tenang, santai aja. Nah, dalam psikologi itu ada istilah NPD, yaitu Narcissistic Personality Disorders, yaitu seseorang yang sangat senang dengan perhatian banyak publik gitu ya, orang umum ataupun publik gitu. Dia akan bahagia dengan banyak asupan attention itu dari orang banyak. Ciri khas dari dari narcissistic personality disorders ini adalah semakin banyak dapat attention, dia akan semakin berenergi. Gitu. Itu yang terjadi dengan beliau ya, kalau saya amati. Oh gitu. Ya, dia kan terlihat santai nih, terus teguh dengan pendirian dia kalau dia itu tidak bersalah. Itu mungkin yang membuat dia itu percaya diri, santai gitu, karena pendiriannya itu ya. Karena NPD-nya itu, narcissistic personality disorders-nya itu. Jadi senang dengan perhatian. Jadi dia tidak terfokus dengan masalahnya apa, persoalannya apa, tapi dia senang dengan attention masyarakat umum, attention dari publik ke dia. Itu dia menikmati, dan itu kan efeknya happy. Happy kan bisa bikin tenang ya. Dan dia tidak terfokus dengan persoalannya apa gitu. Ya. Apa mungkin ini karena banyak opini luar sana yang mendukung dia, sampai ada yang membanjiri di Instagramnya Pak Presiden sampai Justice for Jessica gitu-gitu. Mungkin dia mendengar itu jadi dia terpicu semangat ya, percaya dirinya. Iya, mau nambah energi. Ya. Karena salah satu sifat dari narcissistic disorder itu sendiri adalah akan berenergi pada saat semakin banyak attention atau semakin banyak perhatian. Kalau dari sisi psikologi kita kupas seperti itu. Tapi ada nggak sih tekanan yang dialami Jessica saat menjalani persidangan? Nah, ini yang kita bisa amati ya, antara diam dan tenang itu berbeda. Kalau diam itu kan bisa jadi orang diam tetapi dibawa under pressure. Bisa jadi seperti itu. Kalau tenang bisa dilihat dari ritme nafasnya yang teratur. Itu kan berarti kita harus menelisik lebih dalam untuk hal ini gitu. Jadi ya nggak tahu juga, artinya bisa jadi dia di bawah under pressure dengan diamnya itu, bisa jadi juga ya memang karena memang tenang aja gitu loh, karena memang dia punya gangguan itu tadi yang saya bilang NPD itu. Ya, ada yang mengatakan juga nih kalau Jessica itu memiliki kepribadian ganda. Gitu. Melihatnya seperti apa? Kepribadian ganda atau gangguan identitas society gitu ya. Itu kan adalah satu kondisi di mana seseorang memiliki 2 atau lebih dari karakteristik seseorang seperti itu ya. Dan itu bisa dicirikan dengan banyak hal sih ya, banyak hal kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Ya, ya. Kalau kepribadian ganda yang dimiliki Jessica seperti apa sih mungkin Mbak? Kalau kita melihat dari ini kita tidak bisa mengklaim seperti apa, tetapi kan kita bisa melihat ciri-cirinya ya, ciri-ciri orang yang memiliki gangguan identitas society itu sendiri adalah misalnya percaya diri yang berlebih, atau misalnya memiliki gangguan ingatan pada beberapa momen tertentu gitu ya. Itu udah salah satu cirinya gitu. Jadi itu bisa, atau misalnya dia memiliki kecenderungan masalah dengan identitasnya, dengan sosialnya, dengan pekerjaannya gitu. Bisa jadi menyukai dengan sesamanya kayak gitu. Artinya bisa berubah-ubah juga nggak sih, ntar misalnya senang, ntar misalnya sedih gitu-gitu, itu bisa dibilang? Iya dong. Karena itu kan salah satu gangguan kepribadian ya, udah otomatis dia nggak stabil dong dengan hal itu, dengan dirinya, dengan kepribadiannya, karena itu sebuah penyakit sih sebenarnya. Kalau untuk jiwa psikopat ada nggak sih yang terlihat dari sosoknya dia gitu? Psikopat itu sendiri adalah salah satu psikopat itu adalah istilah daripada non medis yang menggambarkan satu kondisi kelainan ataupun gangguan yang mengarah atau lebih menunjukkan seseorang ini memiliki gangguan mental di mana dia sering melakukan pelanggaran moral, manipulatif, tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa menyesal, tidak bisa membedakan antara benar dan salah kayak gitu ya. Ya bisa jadi juga seperti itu. Ya, kalau ciri-ciri psikopat itu yang tadi itu ya?
hampir sama dengan kepribadian ganda, tapi dia lebih dalam karena mungkin bisa jadi inner child, bisa jadi juga dari mental block, luka batin di masa lalu, masalah dari keluarga, dan lebih parahnya ini bisa jadi dari genetik juga bisa. Genetik keluarga kalau kita melihat dari spiritual DNA-nya.